Halo Sobat PIP, kembali lagi bersama saya Nova Prastia di Bincang Harmoni. Nah, kali ini saya bersama Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PG PAUD. Nah, halo Pak Halo, Dewa, ya selamat siang Pak Nova. selamat siang, gimana kabarnya? Sehat, sehat. Alhamdulillah Sehat ya, di PAUD sekarang kan akan menerima mahasiswa. Betul. Berapa kuotanya? Kuotanya sebanyak-banyaknya sih seharusnya. Dalam artian ya kami mengharapkan paling tidak ada lebih dari 2 kelas. Lebih dari dua. Lebih dari 2 kelas ya. Kalau PAUD itu di Denpasar masih buka enggak? Kalau PAUD di Denpasar selama ini memang peminat PAUD lumayan ya. Jadi ada kelas di Singaraja 1, ada kelas di Denpasar 1. Ya, oke. Ya, cuman memang untuk yang pengecualian untuk yang tahun lalu itu karena ada sedikit ini ya kendala sehingga kita tiadakan kelas yang di Denpasar. Tapi sudah ada komitmen dari kami dan juga para stakeholder gitu. Nanti untuk yang semester ini apabila juga mahasiswa minatnya juga besar ke PG PAUD dan juga kita mendapatkan banyak mahasiswa, maka akan dibuka lagi kelasnya di Denpasar. Begitu Pak Nova. Jadi nanti akan dibuka lagi kelas Denpasar gitu Ya. ya. Nah, PAUD itu rasanya baru kemarin akreditasi ya? Atau mau Mau ya, oke, berarti akreditasi. mau Ya. reakreditasi. Jadi sudah Yang sekitar sebelumnya? 4 tahun yang lalu. Sebelumnya? Yang sebelumnya tentu saja akreditasinya A. Oh, iya. Ya, unggul gitu ya. Sehingga sebenarnya udah nggak perlu diragukan lagi kalau di PG PAUD Undiksa itu sudah pasti bagus ya. Kita juga punya dosen-dosen yang bagus dan dari banyak sisi dari sumber daya dan lain sebagainya sarana pendukung kami sudah punya semuanya. Ya. Ya, dan mahasiswa juga nanti punya pilihan apakah bisa berkuliah di Singaraja ataupun di Denpasar. Nah, sehingga bagi mereka yang tinggal di Denpasar tidak perlu ke Singaraja untuk ngekos, begitu juga kalau yang di Singaraja tidak perlu ke Denpasar untuk ngekos Iya. juga. Nah, Jadi oke. lebih Pak nyaman. Dewa, PAUD itu kan rata-rata kalau orang yang nggak tahu gitu dengar ini di mana kuliah gitu di PG PAUD gitu. Mereka berpikir bahwa hanya sebagai pendidik anak usia dini nantinya gitu. Nah, kemungkinan nggak ada lulusan ini terserap di selain di sebagai pendidik anak usia dini atau di tempat lain, ada nggak kemungkinan itu bisa terserap? Nah, ini kebetulan pertanyaannya juga bagus sekali Pak Novaya, terima kasih. Sekalian juga saya ingin menekankan dan menginformasikan kepada adik-adik semua yang berminat untuk di PG PAUD Undiksa bahwa sebenarnya kalau di PG PAUD itu tidak hanya menjadi tenaga pengajar PAUD. Ya, memang salah satunya adalah menjadi tenaga pengajar PAUD. Dan saat ini banyak sekali ada lembaga-lembaga PAUD begitu ya yang beraneka ragam dalam artian ada yang negeri, ada yang swasta itu pun ada yang nasional plus dan juga ada yang internasional. Di mana nanti di lembaga-lembaga tersebut peluang kerjanya sangat banyak. Peluang kerja sangat besar dengan kesejahteraan yang sangat tinggi. Iya. Ya. Saya sudah sebagai korprodi meskipun baru ya. Jadi beberapa sekolah sudah saya kunjungi gitu dan saya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah sehingga nanti lulusan PG PAUD Undiksa akan lebih mudah untuk diterima kerja di sekolah tersebut. Tentu tetap saja ada seleksi, tapi nanti seleksinya akan dipermudah seperti itu ya. Hanya saja itu tidak mengurangi kualitas dari lulusan dan juga bagi mereka yang melamar ke sekolah tersebut. Ya, oke. Jadi kalau kemarin kan ada surat edaran dari Dirjen GTK kalau tidak salah. Ya betul. Nah, di tahun ini, kalau tidak salah di tahun ini akan dibuka untuk formasi P3K untuk PG PAUD itu tidak hanya untuk guru TK dan bahkan ini ada untuk guru SD yang di kelas rendah. Betul. Benar berarti itu ya? Betul. Itu sangat benar dan ini sebenarnya kabar baik buat kita semua ya. Kabar baik juga buat bagi yang memang tertarik untuk mengambil PG PAUD di sini karena untuk lowongan P3K itu tidak hanya lagi sebagai tenaga pengajar PAUD tapi juga bisa untuk sebagai pengajar kelas rendah di SD ya. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ya, jadi masih bisa. Sehingga itu otomatis itu memperbesar peluang untuk
bisa diterima bekerja para lulusan PG PAUD ini gitu. Karena kalau sebelumnya itu kan lulusan PG PAUD itu hanya di PG PAUD saja. Yeah. Tapi sekarang sudah bisa kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Sehingga itu memperbesar kemungkinan lebih dari 50% lulusan PG PAUD itu bisa mendapatkan pekerjaan begitu lulus dari kuliah. Yeah. Ya, dan PG PAUD di Undiksa itu selain kita ini adalah prodi di universitas negeri ya, dan kita juga sudah memiliki banyak prestasi ya. Kita juga sudah memiliki banyak lulusan yang bekerja di tempat-tempat yang di lembaga-lembaga PAUD yang bonafit. Nah, sehingga itu bisa menjadi jembatan nanti untuk para lulusan adik-adik yang ingin masuk ke PG PAUD apabila sudah lulus, itu bisa jadi jembatan mereka untuk bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Iya. Jadi surat edaran itu berarti memang benar adanya ya, dan Betul. dan memang surat edaran itu baru munculnya di tahun ini. Padahal formasi terbuka kalau tidak salah itu Pak Dewo sempat beberapa rekan saya sendiri malah itu memang lulusan PAUD dan kemarin diterimanya, dan kalau tidak salah di tanggal 16 besok itu menerima SKP 3K yang diangkat di SD juga gitu, tidak hanya di PAUD gitu. Nah, jadi sudah berlangsung berarti kan ya. Sudah berlangsung. Ya. Meskipun surat edarannya baru, tapi itu sebenarnya sudah berlangsung. Ya, sudah berlangsung, dan itu artinya yang selama ini berpikir bahwa di PAUD itu lulusan PAUD itu tidak ada formasi itu udah sekarang udah dijawab ini gitu. Ya, betul. Sekarang betul. sudah ada formasinya gitu. Benar. Nah, kalau dari sisi SDM tenaga pengajarnya berapa ada tenaga pengajar di PG PAUD? Kalau di PG PAUD, nah ini sebenarnya kalau prodi PG PAUD Undiksa ini ya, kita small but beautiful dan powerful gitu ya. Jadi tenaga pengajarnya itu saat ini 12 orang. Tapi mereka itu memiliki kapasitas yang luar biasa ya. Jadi kolega-kolega saya itu banyak yang lulusannya dari luar negeri ya. Dan banyak juga yang lulusannya dari luar Bali. Jadi dari universitas yang memang bagus seperti itu. Dan pastinya mereka kami semua pasti akan memberikan bimbingan yang terbaik seperti itu ya. Sehingga nanti pada saat lulus dari PG PAUD itu mindsetnya tidak hanya saya nanti hanya berurusan dengan anak-anak, enggak, tapi akan dibekali pengalaman dan juga kemampuan bagaimana caranya kita untuk berinteraksi dengan orang tua, ya, bagaimana caranya kita untuk memodifikasi perilaku anak seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau mungkin para cewek-cewek yang mau masuk prodi PG PAUD tidak hanya nanti berguna untuk cari kerja, tapi juga nanti berguna sebagai calon ibu. Nah, ya, benar. Jadi untuk diri sendiri itu ada manfaatnya juga, sehingga akan dibekali kemampuan untuk bagaimana caranya merawat anak seperti itu. Jadi kalau misalnya lulusan PAUD ini, alumni PAUD ini, misalnya dia udah lulus di PAUD gitu, mungkin saya enggak mau udah jadi guru. Gitu. Dia bisa terserap di mana aja itu. Dia bisa enggak dibawa misalnya ke dunia kerja yang lain gitu modelnya. Ya, kalau tidak ingin menjadi guru PAUD, ada banyak sekali juga pilihan pekerjaan ya. Jadi kita juga memiliki mata kuliah kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi itu memungkinkan lulusan PAUD Undiksa nanti ya untuk mengetahui makanan yang tepat ya, gizi yang tepat bagi anak-anak ya, sehingga bisa menjadi pemilik catering. Ya, jadi bisa buka usaha catering ya. Jadi bisa berkoordinasi atau kerjasama dengan TPA, dengan playgroup ya, atau dengan TK-TK yang ada itu untuk menyuplai catering, ya, menyuplai makanan seperti itu. Dan selain itu juga banyak sekali bisa jadi mungkin konselor ya, menjadi narasumber juga bisa ya, diminta masyarakat untuk memberikan narasumber bisa, sebagai narasumber juga bisa. Jadi tidak hanya guru PAUD, tetapi juga bisa berbisnis atau berbuka usaha dengan ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di PG PAUD FIP Undiksa. Nah, oke. Sekarang saya lanjut ke perkuliahannya Pak Dewa. Nah ini kan kalau PG PAUD itu kan perkuliahannya kayaknya kalau orang nggak tahu nih ya, kalau saya ngelihat sendiri itu kadang ada diajak nyanyi kayak menyenangkan sekali di dalam kelas itu. Nah sebenarnya seperti apa sih perkuliahan di PAUD itu sendiri Pak?
Ya, perkuliahan di PG PAUD itu seperti yang Bapak Nova lihat memang ya. Jadi sangat menyenangkan. Jadi kita tidak hanya sekedar teori, tapi juga kita praktek. Nah, praktek itu sebenarnya praktek bernyanyi, menari, ataupun dan segala sesuatunya itu adalah dalam rangka praktek bagaimana kita menghandle kelas. Bagaimana kita mengelola pembelajaran dan mengelola kelas. Nah, untuk perkuliahan sendiri itu sejak selesai dari pandemi, perkuliahan kita itu masih hybrid. Ya, hybrid karena itu juga memang mungkin arahan dari pusat ya. Jadi hybrid kita ada online, ada offline-nya juga. Jadi kita akan bertemu dalam beberapa kali pertemuan, mungkin ada waktu-waktu tertentu kita selipkan dengan online gitu. Sehingga penguasaan teknologi itu masih tetap bisa dipegang ya, berlanjut oleh para pendidik, para mahasiswa kami di sini seperti itu. Dan untuk perkuliahan juga nanti akan ada seperti asistensi mengajar. Ya, ada juga nanti praktek ke sekolah-sekolah ya. Di sini sangat penting dan sangat menyenangkan sebenarnya Pak Nova. Kalau kita ke sekolah-sekolah itu kita melihat langsung ya. Dan sangat menyenangkan kita bisa berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan orang tuanya seperti itu. Bahkan saya sendiri juga kalau berinteraksi dengan anak-anak gitu ya, itu merasanya muda lagi Pak Nova. Ya, merasa kayak apa ya? Merasa happy gitu ya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu ya apa yang mereka katakan, itu kadang-kadang kan perkataan cetukan mereka kan lucu-lucu ya gitu. Dan tingkah mereka pasti lucu-lucu. Dan di sana juga salah satu situasi di mana kita membelajarkan para mahasiswa PG PAUD FIB Undiksa untuk bisa menghandle kelas ya, mengelola kelas. Ada banyak juga nanti teori-teori psikologi. Ya, yang bisa diaplikasikan tidak hanya untuk konteks akademik, tapi juga untuk diri sendiri. Ya, contoh misalnya nanti teori psikologi terkait modifikasi perilaku. Bagaimana caranya kita mengubah perilaku secara perlahan-lahan. Ya. Ada konsep reward, punishment. Nah itu menarik sekali sebenarnya. Ya, benar. Karena itu tidak hanya kita bisa implementasikan ke murid-murid ya, tapi juga ke diri kita sendiri. Ya, refleksi ke diri kita. Oh ternyata selama ini kita seperti itu. Kita juga mempelajari pola asuh. Pola asuh itu penting sekali karena kita calon-calon orang tua juga ya nanti, apalagi kalau ibu-ibu gitu ya, pola asuh itu penting sekali. Bagaimana caranya kita bisa mengasuh anak ya yang terbaik lah intinya. Seperti itu. Jadi perkuliahannya seperti itu. Ada online, ada offline, ada teori, ada praktek. Iya. Jadi itu dari perkuliahan sudah banyak perbincangan kita hari ini. Pak Dewa, ada yang mungkin bisa closing statement-nya sedikit? Oke, closing statement. Nah, adik-adik yang tertarik untuk masuk ke PG PAUD FIB Undiksa ya, jangan mundur. Nah, itu pesan saya. Jangan pernah mundur, apalagi yang belum ada keinginan, munculkanlah keinginannya dari sekarang untuk bersekolah atau kuliah di PG PAUD FIB Undiksa. Karena ada banyak sekali hal-hal positif ya, hal-hal baik, hal-hal menyenangkan untuk diri adik-adik sendiri dan juga nanti untuk peluang kerja ke depannya. Karena tadi juga dikatakan sudah ada prospek untuk P3K, tidak hanya di PAUD tapi juga di sekolah dasar ya, di kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu jangan ragu lagi untuk masuk di Prodi PG PAUD FIB Undiksa. Kami tunggu. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak Dewa ya. Tadi bincang-bincangnya cukup lama juga dan bagi adik-adik itu pesan dari Pak Dewa yang mau lanjut ke PAUD, tidak usah ragu lagi gitu karena sekarang lulusannya sudah punya jalur sendiri gitu, enggak seperti dulu. Seperti banyak orang bilang bahwa tidak ada formasi dan sekarang itu sudah terjawab dengan tuntas oleh surat edarannya. Nah oke, itu saja sampai di sini dulu Bincang Harmoni kali ini, sampai jumpa di Bincang Harmoni selanjutnya.